Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKP Resok Soyo hari ini, Jumat 28 Juni 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dalam bahasa Batak Toba, ainunga mangulahi tubuhamu, dada siap buni naolo base-basean, sian nama notong do, binahen ni hatana mangulu jalan namiani, nasian debata. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nats ini adalah bagian dari penggembalaan Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang tinggal dan tersebar di wilayah Asia Kecil, sekarang disebut Turki, yang mengalami berbagai macam penderitaan dan penganiayaan karena iman percaya mereka. Rasul Petrus menguatkan mereka dengan menuliskan surat yang berisi penghiburan dan dorongan agar tetap setia dan teguh dalam iman meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan. Di dalam nats 1 Petrus 1 ayat 23, Petrus menjelaskan pesan penghiburan bahwa meskipun mengalami penderitaan, para jemaat diingatkan akan identitas mereka sebagai orang yang dilahirkan kembali. Status mereka sebagai umat pilihan Allah dan akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan tidak dapat cemar yang tersimpan di surga. Ia menguraikan perilaku saleh yang harus terlihat dalam kehidupan semua orang yang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam perumpamaan tentang penabur, kita menemukan bahwa benih yang ditaburkan adalah menggambarkan firman Tuhan. Melalui ayat ini, Petrus menyatakan kembali kebenaran bahwa kita telah dilahirkan baru dari benih rohani atau benih yang tidak fana, yaitu melalui firman Tuhan yang hidup dan kekal. Secara teologis, kata fana sering digunakan untuk menggambarkan hidup lama atau sesuatu yang bersifat sementara, kehidupan penuh dosa dan kematian. Sedangkan sebaliknya adalah berhubungan dengan hidup baru atau kehidupan rohani yang kekal, yang tidak dapat binasa. Sebagai benih rohani yang dilahirkan kembali dari firman Allah yang hidup, kita sedang diubah menjadi serupa dengannya, yaitu gambaran Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kelahiran baru akan terjadi ketika kebenaran firman Tuhan diterima dengan iman dan hati yang penuh keyakinan melalui pelayanan Roh Kudus. Petrus mengingatkan betapa besarnya belas kasihan dan kuasa perlindungan Allah terhadap anak-anaknya yang telah dibeli dengan darah, sehingga kita menerima keselamatan yang tidak dapat rusak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika manusia disadarkan akan dosa-dosa mereka, mereka menyadari kebutuhan mereka akan juru selamat. Kita semua adalah orang-orang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Allah begitu mengasihi dunia ini, dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, untuk menjadi pengganti atau tebusan atas dosa manusia. Rasul Petrus mengingatkan kita, agar tidak lagi hidup dengan jiwa lama, kita yang fana dan penuh dosa. Namun kita dilahirkan kembali oleh firman Allah sebagai orang percaya dan untuk pewaris atau menerima hidup
yang kekal. Dalam nas ini kita diajak untuk merenungkan beberapa poin penting. Pertama, kelahiran kembali. Kelahiran kembali adalah suatu perubahan mendalam, bukan hanya perubahan perilaku, tetapi perubahan total dari dalam hati kita. Kelahiran kembali ini membuat kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Yang kedua, benih yang tidak fana. Kelahiran kembali kita berasal dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Ini berarti bahwa hidup baru yang kita miliki tidak akan hancur atau lenyap seperti hal-hal duniawi lainnya. Firman Allah memberikan kita dasar yang kokoh untuk iman kita. Yang ketiga, firman Allah yang hidup dan kekal. Firman Allah adalah sumber kehidupan rohani kita. Firman ini tidak hanya tertulis di Alkitab, tetapi juga bekerja secara aktif dalam hidup kita untuk membimbing, mengajar, dan menguatkan kita setiap hari. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Firman Allah adalah kekal, memberi kita pengharapan dan jaminan akan kehidupan yang abadi bersamanya. Melalui renungan ini kita diingatkan bahwa lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, hidup kita telah ditebus dan kita telah menjadi manusia yang baru. Kita bukan lagi bagian dari kerajaan dunia yang cara hidupnya yang dikuasai hawa nafsu yang menuju kematian. Marilah kita terus membangun hidup kita di atas dasar firman yang kekal. Tinggalkan perbuatan hidup yang cemar. Hiduplah menjadi anak Allah yang kudus. Bertumbuhlah dalam iman dan menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyertai kehidupan kami dan melahirkan kami kembali melalui firman-Mu yang hidup dan kekal. Berikan kami kekuatan untuk bertumbuh dalam iman dan menjadi terang bagi dunia. Mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk terus berharap dan berusaha dari tantangan yang dapat kami tanggung karena Engkau yang telah memenangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dalam hidup yang dibaharui. Immanuel.